Missing someone, missing someone, missing someone. Without you. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang skizofrenia. Skizofrenia berasal dari kata Yunani skizo dan prenia. Skizo yang berarti terpecah atau terbagi dan prenia yang berarti pikiran. Skizofrenia merupakan penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh dan terganggu. Departemen Kesehatan Republik Indonesia juga menyebutkan skizofrenia merupakan suatu penyakit kejiwaan dan kondisi medis yang mempengaruhi fungsi otak manusia, mempengaruhi fungsi normal kognitif, mempengaruhi emosional dan tingkah laku. Skizofrenia merupakan suatu penyakit yang resisten dan juga serius yang bisa menyebabkan timbulnya pikiran psikotik, kesulitan dalam memperoleh informasi, dan kesulitan dalam memecahkan suatu masalah. Adapun simptom klinis atau gejala dan tanda yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu menurut Bleuler dan Marimis, gejala ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu gejala primer. Gejala primer ini terdiri dari gangguan proses berpikir, gangguan emosi, gangguan kemauan, serta autisme. Yang kedua yaitu gejala sekunder. Gejala sekunder ini terdiri dari waham, halusinasi, dan gejala katatonik maupun gangguan psikomotor yang lain. Baiklah, saya Muhammad Hasan Basuni akan menjelaskan sejarah konsep skizofrenia. Nah, konsep skizofrenia diperkenalkan pertama kali oleh dua orang psikiater Eropa, yaitu Emil Kraepelin dan Eugene Bleuler pada tahun 1898. Kraepelin mengeluarkan konsep dementia praecox yang merupakan istilah awal dari skizofrenia. Dementia praecox terdiri dari beberapa konsep diagnostik, yaitu dementia paranoid, katatonia, dan hebephrenia. Istilah dementia praecox berarti terjadi pada usia awal dan perjalanan yang semakin memburuk yang ditandai dengan deteriorasi intelektual progresif demensia. Ada beberapa gejala penting yang dilihat oleh Kraepelin dari pasien-pasiennya, yaitu adanya halusinasi, delusi, negativism, sulit berkonsentrasi, perilaku stereotip, dan disfungsi emosional. Pada tahun 1908, Eugen Bleuler, psikiater asal Swiss, mengganti nama dementia praecox menjadi skizofrenia. Skizofrenia berasal dari kata Yunani yaitu skizer yang berarti belahan dan phren yang berarti pikiran. Pendapat Bleuler tentang skizofrenia adalah bahwa gangguan tersebut tidak selalu terjadi pada usia dini dan yakin bahwa gangguan tersebut tidak akan berkembang menjadi demensia tanpa dapat dihindari. Bleuler memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan konsep skizofrenia di Amerika Serikat. Selama paruh pertama abad ke-20, diagnosis tersebut semakin meluas. Di New York State Psychiatry Institute, misalnya, sekitar 20% pasien didiagnosis sebagai skizofrenik. Pada tahun 1930-an, angka tersebut meningkat pada tahun 1940-an, dan pada tahun 1952 mencapai angka 80%. Berbeda dengan di Amerika Serikat, konsep skizofrenia di Eropa tetap tidak meluas. Misalnya, persentase pasien yang didiagnosis sebagai skizofrenik di rumah sakit Maudsley, London, Inggris relatif konstan, yaitu sekitar 20% dalam jangka waktu 40 tahun. Itulah sekilas sejarah konsep dari skizofrenia ini.
Materi selanjutnya yaitu etiologi skizofrenia. Etiologi adalah semua faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan suatu gangguan atau penyakit. Etiologi pasti skizofrenia tidak diketahui secara pasti, namun berhubungan dengan faktor genetik, perkembangan, dan faktor lingkungan. Yang pertama yaitu faktor genetik. Walaupun studi telah membuktikan adanya hubungan genetik dengan kejadian skizofrenia, namun penyebabnya masih belum jelas hingga saat ini. Sebuah studi skizofrenia juga mengatakan bahwa faktor-faktor non-genetik lainnya juga berperan terhadap kejadian skizofrenia. Dalam kasus kembar monozigot, kemungkinan salah satunya menderita skizofrenia adalah sebesar 48%. Dan resikonya adalah 12-14% pada kasus kembar dizigot. Dalam kasus lainnya, anak dengan orang tua yang menderita skizofrenia memiliki peluang 40%. Anak yang lahir dari orang tua skizofrenia 5-20 kali lipat akan lahir menjadi skizofrenia dibandingkan dengan anak yang lahir dari orang tua normal. Studi yang mempelajari antara orang normal dengan keluarga yang memiliki riwayat skizofrenia didapatkan bahwa setidaknya ada 2 pengaruh yang diwariskan dalam skizofrenia, baik itu gejala positif, negatif, maupun kognitif. Frekuensi gangguan kepribadian yang berhubungan dengan skizofrenia dan gejala psikosis lebih tinggi pada kelompok dengan riwayat skizofrenia dibandingkan dengan kelompok normal. Yang kedua yaitu faktor perkembangan dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap etiologi skizofrenia selama 3 dekade adalah hipotesis perkembangan saraf. Hal ini dimulai dari awal kehamilan, termasuk stres ibu, defisiensi nutrisi, infeksi ibu, retardasi pertumbuhan intrauterin, dan komplikasi saat kehamilan dan kelahiran. Namun, penyebab lainnya juga telah dikaitkan dengan skizofrenia. Sebagai contoh, stresor sosial. Misalnya, diskriminasi atau kesulitan ekonomi dapat membuat seseorang cenderung berpikir delusional dan paranoid. Psikoterapi. Psikoterapi untuk penderita skizofrenia bertujuan agar penderita dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Terapi ini akan dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan. Beberapa metode psikoterapi antara lain, yang pertama yaitu terapi individual. Pada terapi ini, psikiater akan mengajarkan keluarga dan teman pasien bagaimana berinteraksi dengan pasien. Di antara caranya adalah dengan memahami pola pikir dan perilaku pasien. Yang kedua yaitu terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan mengubah perilaku dan pola pikir pasien. Kombinasi terapi perilaku kognitif dan obat-obatan akan membantu pasien memahami pemicu halusinasi dan delusi, serta mengajarkan pasien cara mengatasinya. Yang terakhir yaitu terapi remediasi kognitif. Terapi ini mengajarkan pasien cara memahami lingkungan sosial, serta meningkatkan kemampuan pasien dalam memperhatikan atau mengingat sesuatu, dan mengendalikan pola pikirnya. I am sad.